Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan ya pembahasan buku Mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke Faslul Khamis, pasal yang kelima, yaitu al-fi'lu bin nazari ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari subjeknya. Fi'il ditinjau dari pelakunya itu terbagi menjadi dua, yaitu al-fi'lul mabniyu lil ma'lum dan al-fi'lul mabniyu lil majhul. Ya, yang sering disebut dengan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Yang pertama, fi'il mabni ma'lum. Al-fi'lul mabniyu lil ma'lumi. Yang diterangkan oleh al-muallif, hafizahullah ta'ala, ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Ya, jadi fi'il mabni ma'lum itu diketahui pelakunya. Misal ya, qara'al mudhi'ul khabara. Penyiar itu membaca berita. Ya, di sini ada pelakunya atau fa'ilnya yaitu al-mudhi'u. Ya, maka fi'il qara'a namanya fi'il mabni ma'lum. Kenapa? Karena ada pelakunya yaitu al-mudhi'u. Contoh yang kedua, yaktubu Muhammadunid darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Ya, di sini fi'il yaktubu terhitungnya fi'il mabni ma'lum karena apa? Karena fa'ilnya diketahui ini. Muhammadun ini sebagai fa'ilnya. Ya, jadi fi'il-fi'il yang fa'ilnya itu ada atau diketahui atau fi'il yang merupakan fi'il aktif, fi'il yang maknanya gitu. Qara'a membaca, yaktubu menulis ya, yang berawalan dengan itu namanya fi'il mabni ma'lum. Sedangkan yang kedua fi'il mabni majhul, al-fi'lul mabniyu lil majhul, ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Ya, jadi pelakunya tidak disebutkan ya karena tidak diketahui. Misal yang tadinya qara al-mudhi'u al-khobaro ya menjadi quri al-khobaru, yang artinya berita itu telah dibaca. Sehingga fi'il mabni majhul itu fi'il pasif. Ya, fi'il yang maknanya di. Kalau qara'a membaca, quri'a dibaca. Ya, sehingga setelahnya itu adalah naib fa'il dan dibaca dengan rofa atau dhammah. Quri'al khobaru, berita itu telah dibaca. Yuktabud darsu, pelajaran telah ditulis. Ya, yang tadinya yaktubu menulis karena ada fa'ilnya atau subjeknya yaitu Muhammadun. Ketika fa'ilnya nggak diketahui, kemudian menggunakan bentuk majhul. Sehingga maknanya yuktabu sedang ditulis. Ya, kalau yaktubu sedang menulis. Ya, kalau yuktabu sedang ditulis. Ada pelajaran sedang ditulis. Itulah gambaran tentang perbedaan garis besar fi'il mabni ma'lum
dan fi'il mabni majhul. Yang mana fi'il mabni ma'lum itu diketahui pelakunya sehingga dia bermakna ya, membaca, menulis, melihat, memukul, ya, menyapu, menolong, yang semacam itu namanya fi'il mabni ma'lum. Kemudian yang kedua fi'il mabni majhul yaitu fi'il yang tidak diketahui pelakunya sehingga fi'ilnya itu diterjemahkan dengan di, ya, telah ditulis, sedang, telah dibaca, sedang ditulis, misal ditolong, dipukul, dibuka, disapu, diminum, dimakan, yang semacam itu ya. Itu adalah fi'il mabni majhul. Kemudian untuk fi'il mabni majhul itu ada tata cara membuatnya. Ya, di sini silakan diperhatikan cara membuat fi'il mabni majhul. Yang pertama fi'il madhi. Artinya jika berupa fi'il madhi maka caranya dikasroh huruf sebelum terakhir dan di dhamma semua huruf sebelumnya yang berharokat. Gitu. Nah, ini caranya, cara supaya paham. Kalimat ini dihafalkan. Ya, kalimat ini dihafalkan. Apabila fi'il madhi maka dikasroh huruf sebelum terakhir dan di dhamma semua huruf sebelumnya yang berharokat. Ya, dihafalkan. Ya, kalau sulit menghafal, baca saja berkali-kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, ya, maka insya Allah nanti hafal sendiri ya. Yang intinya, kalimat ini dihafalkan. Setelah hafal nanti akan paham, gitu. Ya, sehingga awali dengan menghafal, nanti dengan hafal akan diberikan kepahaman. Ya, kembali lagi ya, caranya. Apabila berupa fi'il madhi maka di kasroh huruf sebelum terakhir dan di dhamma semua huruf sebelumnya yang berharokat. Misal ada qoro'a, ya maka caranya ya di kasroh huruf sebelum terakhir berarti huruf ro-nya jadi kasroh dan semua huruf sebelumnya yang berharokat di dhamma. Ya, maka qoro'a jadinya ku ya karena ko kan ini berharokat ganti jadi dhamma ku. Dan sebelum terakhir di kasroh jadinya kuri'a gitu ya, kuri'a. Qoro'a membaca, kuri'a dibaca. Kan gitu ya. Kemudian kaidah tersebut tinggal diterapkan ya, tinggal diterapkan. Ya, contoh yang berikutnya ya misal tasallama. Nah, ini masih fi'il madhi ya, pasan tafa'ala yang artinya menerima. Maka caranya sama, yaitu huruf sebelum terakhir di kasroh, berarti lamnya di kasroh. Dan semua huruf yang sebelumnya, yang dia berharokat, ganti menjadi dhamma. Maka tasallama menjadi tusul lima, gitu. Tasallama menerima, tusul lima diterima. Ya, kita terapkan pada contoh yang lain. Misal qotto'a, ya maka menjadi qutti'a, gitu. Karena huruf sebelum terakhir di kasroh dan semua huruf yang sebelumnya yang berharokat dia di dhamma. Maka qotto'a menjadi qutti'a. Qotto'a memotong-motong, qutti'a dipotong-potong. Ya, kita terapkan pada istighfara. Ya, istighfara, meminta ampun. Caranya sama, huruf sebelum terakhir huruf fa-nya ini kan, fi. Dan semua huruf yang berharokat sebelumnya diganti menjadi dhamma. Maka jadinya ustughfira. Ustughfira dimintai ampun. Ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Dan nanti ada latihannya ya. Nanti ada latihannya. Itu untuk fi'il madhi ya. Kemudian yang kedua, untuk fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari'u, caranya di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Ya, jadi di dhammah awalnya, kemudian di fathah huruf sebelum terakhir. Contoh,
Yaqra'u membaca. Maka dirubah jadi majhul supaya maknanya dibaca. Caranya huruf pertamanya dhammah, yanya jadi dhammah yoko ya, dan sebelum terakhir di fathah jadinya yuqra'u dibaca. Ya, yaqra'u membaca, yuqra'u dibaca. Tasallama ya tasallamu itu ini mudhari'nya ya. Tasallama tadi fi'il madinya. Mudhari'nya ya tasallamu. Maka caranya sama. Huruf pertamanya di dhammah, huruf sebelum terakhir di fathah, maka jadinya yutasallamu gitu. Qatta'a mudhari'nya yuqatti'u. Caranya sama, huruf pertamanya di dhammah sebelum terakhir di fathah jadinya yuqatta'u. Ya, kita terapkan pada yastaghfiru maka menjadi yustaghfaru itu. Gampang ya ternyata ya cara merubah dari fiil mabni maklum menjadi fiil mabni majhul ya. Di sini diberikan sedikit latihan ya. Perintahnya buatlah fiil-fiil berikut menjadi bentuk mabni lil majhul ya. Ini semuanya kan maklum semua kata akhadha dan sebagainya. Ya tugasnya rubah menjadi majhul ya. Ya, siapa yang siap atau siap semua ya? Mana Ustadz coba? Ya, Ibu Zulfa, satu-satu coba. Kataba kutiba. Ya, sahih. Berikutnya, yang lainnya, Ibu Jamila. Mencoba Ibu Jamila. Darasa ya. Iya, apa ini? A, Darasa durisa. yang ini. Ini nih, sesuai yang anak tunjuk. Yang ini nih, akhoda ya. Coba Ibu Jamila diulangi. Enggak. Oh ya, Iya, akhaza ukhiza. iya betul. Akhoda, ukhida. Ibu Uswatun Hasanah yang ini. Qatala kutila. Ya, sahih. Qatala jadinya qutila. Kemudian berikutnya siapa? Silakan dibuka saja mikrofonnya boleh. Halo Ustaz. Ya, silakan. Ayo. Tasya. Tusuwiro. Ya, dibaca dulu ininya. Tasya waroh. Asyawara. Jadi, Tusuwiro. ya, tusu wiro. Nah, betul. Kemudian siapa lagi yang mau mencoba? Anak Ibu Ustadz, Eka, Ibu Eka ya. Yuk, takobbala. takobala jadi yutakobbalu, Enggak, ini takobbalanya saja. nah, Akbala. takobbala, Iya. hmm, Tuki. tukobbalu, Apa mudhari apa itunya majhulnya taqabbala ini maklum majhulnya takobbala, majhulnya eh, eh, tak apa Tuki. awalnya di fathah apa takobbalu, enggak ini taqabbala hmm, dirubah jadi majhul takobbala jadi majhul, apa itu awalnya kan di fathah ta Udah. bukan tukobbalu. awalnya caranya adalah sebelum terakhir di kasroh dan huruf sebelumnya yang berharokat ganti dhammah semua jadinya gimana Oh, Thomas iya sebelum akhir di gimana sebelum ini ada anak tunjukkan kasroh dulu ya ini film madi nih di iya kasroh huruf sebelum terakhir dan di sebelum dhammah semua huruf terakhir sebelumnya yang di berharokat kasroh berarti tiko balu salah ya sebelum huruf sebelumnya yang berharokat di dhammah huruf sebelumnya yang berharokat eh, ustufiro ustufiro istighfaro ustufiro takobbala
Sebelum akhir. Sebelum terakhir di kasroh dan huruf sebelum terakhir yang berharokat di domah semua. Jadinya Eh, tukobila, tukoba, tuh apa? tukobuli. Mana tuh kobuli? Gimana sih Ustadz? Huruf sebelum huruf Ya coba sampai ketemu itu sudah Anda tunjukkan itu. kasro sebelum huruf terakhir. Kasro sebelum huruf terakhir berarti banyak yang di kasro. Terus di doma semua huruf sebelumnya. Tukob, tukobilu, Oh ada tukobila, fathah, masih ada fathah. Kan semuanya di domah sebelum huruf terakhir itu di domah. tukobal, tukobali, Malah Bali. tukobuli, Ya bukan sebelum tukubuli, sebelum huruf terakhir yang berharokat itu di domah. Jadi sebelum huruf sebelum terakhir kan di kasroh dan sebelum huruf terakhir yang punya harokat di domah. tukubila, tukubila, Iya, bisa dilihat di surat Al-Maidah itu ayat 27 ada ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqubbila gitu ya. tukubila. Fatuqubbila min ahadihima gitu. Nah, Ustaz, Afwan Ya, Ustaz. barakallahu fiik ya. Jadi taqabbala jadinya tuqubbila. Sebelum terakhir kan huruf baknya pastikan dia kasroh. Dan huruf sebelum terakhir yang punya harokat, harokatnya ganti jadi dhammah. Artinya tuqubila gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Ya. Kemudian Ibu Uswatun silakan kalau mau coba lagi. Durita. Ya, darasa jadi durisa. Ibu Jamilah mencoba lagi. I- ini ya. Hmm. Radia jadi Rudia. Ya, betul, tepat ya. Kemudian siapa lagi yang mau mencoba? Yas'alu, Iya, yus'alu, yes, alu jadinya yus'alu. yus'alu. Ya, betul. Ibu Zulfa mungkin mencoba ini yang ini atau Yang eh, yadkhulu itu ya. ya ya Jadi dahulu jadi jadi yudkhulu ya betul yudhalu ya terus siapa lagi ya Mitra Ibu Mitra Ya. silakan Mana Ustaz? ya Ya kok tatilu, jadinya yuk kok tatalu. iya betul yuk tatalu betul kemudian siapa yang mencoba lagi Ibu Uswatun lagi nggak apa-apa Yes, yes tuh. Apa itu Ustaz? Yes, ya. yes tadilu menjadi Ya, yustut. tafilu. Tadallu. apa yus Tafilu. Yustadallu. iya yustadallu betul kemudian Ibu Zulfa boleh ini Yang mana? Sek ini sek sek. yakulu Bentar, Ya yakulu kuli. ya menjadi Yuk kilu. apa yakulu menjadi jadi yuk. Jadi yuk kalau. yuk kalau betul siapa lagi mencoba yang kasiru Yan kasiru, yun kasaru. betul yun kasaru terakhir ya tadabbaru ya, siapa Mana Yan Ustaz? Nisa ya Ibu Nisa Ya tadabbara, ya ya tadabbaru ini salah ya salah ya ya tadabbaru ya tadabbaru, yutadabbaru. ya betul jadinya yu tadabbaru sahih gimana ada pertanyaan apakah ada pertanyaan Yus yang ini yus
Istada, istadallu. Ya, caranya, caranya ya, ini dihafalkan ya. Sehingga Ana sampaikan caranya supaya cepat paham. Cara yang disebutkan di sini dihafalkan itu aja. Dihafalkan, setelah hafal nanti tinggal diterapkan. Ya, kalau tidak ada kita tambah satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita tambah satu lagi. Al-faslu sadisu, fasal ke-6. Al-fi'lu bin nazari ila tasrifihi. Fi'il ditinjau dari tasrifnya atau perubahannya. Fi'il ditinjau tasrifnya itu ada dua. Yang pertama al-fi'lul jamidu, fi'il jamid. Yang kedua al-fi'lul mutasarrifu, fi'il mutasarrif. Ya, jadi fi'il itu ada yang jamid, ada yang mutasarrif. Perbedaannya sangat jelas ya. Fi'il jamid ialah fi'il yang tidak bisa dirubah ke fi'il lain. Sehingga fi'il jamid itu cuma punya satu bentuk saja. Ada fi'il jamid terbagi jadi dua, ada yang senantiasa fi'il madhi. Dia nggak punya bentuk mudhari, tidak punya bentuk amr ya, cuma punya satu bentuk saja. Yang seperti itu namanya fi'il jamid. Misal laisa, nggak ada mudhari'nya, nggak ada amrnya. Madama juga seperti itu. Karuba, asa, hara, ni'ma, bisa, khola, dan ada. Nah, ini semua tidak ada mudhari'nya, tidak ada amrnya. Meskipun tidak ada mudhari, tidak ada amr, ini termasuk fi'il. Kenapa? Karena bisa menerima tanda fi'il. Ya, diantaranya bisa menerima tata anis sakinah. Meskipun ini fi'il, maka namanya fi'il jamid. Ya, dia nggak bisa menerima bentuk lainnya. Tidak bisa ditasrif atau diubah ke fi'il lain. Ada yang senantiasa fil amr, misal hab dan ta'allam. Ya, hab yang merupakan fi'il amr bermakna menyangka, ta'allam yang merupakan fi'il amr bermakna ketahuilah. Jadi ini bukan amr dari wahaba. Kalau wahaba, yahabu, misal dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Bukan hab yang itu ya. Kalau hab yang itu fiil yang bisa ditasrif. Wahaba itu ya fiil madinya amrnya hab. Tapi hab yang dimaksud di sini ini yang nggak ada madinya, nggak ada mudhari'nya. Tahu-tahu amr itu maknanya menyangkalah, sangkalah itu. Dan ta'alam ini bukan amr dari ta'alama. Kalau ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman, muta'allimun, muta'allamun, ta'allam, la tata'allam, muta'allamun. Kalau ta'allam yang itu bukan fi'il jamid ya karena ada madhi dan mudhari'nya. Ta'allama artinya belajar. Kalau yang maknanya belajarlah, nah itu bukan fi'il jamid tapi fi'il yang nanti jenis kedua mutasarrif. Dan yang dimaksud di sini adalah Here's apa? an explanation of the two main types of fi'il verbs in Arabic, focusing on your Ya ta'alam yang maknanya iklam, ketahuilah. Ya ta'alam bermakna iklam. Ya sehingga ini dihafalkan ya, tinggal dihafalkan. Inilah fi'il-fi'il jamid sehingga tidak disibukkan lagi ya mencari apa? Mencari madhi atau mudhari'nya, mencari mudhari atau amrnya, atau yang amr mencari madhi atau mudhari'nya. Karena dia cuma punya satu bentuk, namanya fi'il jamid. Kemudian yang kedua fi'il mutasarrif, al-fi'lul mutasarrifu ialah fi'il yang bisa diubah ke fi'il, Mudu, amare apa? yang bisa diubah ke fi'il. Yo, amare yo yo. Muda.
Ya, apa tadi? Fiil mutasarrif ya. Fiil yang bisa diubah ke fiil lain. Dan fiil mutasarrif ada dua ya. Yang pertama mutasarrifun tamun, perubahannya itu sempurna. Maksudnya sempurna bisa ke fiil madhi atau memiliki bentuk fiil madhi, mudhari dan amr lengkap kalau bahasa kita. Namanya mutasarrifun tam. Misal ada kataba, yaktubu, uktub, dan ini fiil yang terbanyak yang jenis ini. Mutasarrif tam ya. Kharaja, yakhruju, ukhruja. Fataha, yaftahu, iftah. Itu adalah mutasarrif tam. Ya, dan sangat banyak ya untuk fiil-fiil yang mutasarrif tam. Ya, nanti insya Allah Anda lampirkan nggak apa-apa kalau masih ada ya. Itu bisa untuk rangkuman sendiri ya, rangkuman sendiri. Ya, dari akrab sorof ya, latihan untuk fiil madhi, mudhari dan amr. Gitu. Nah, insya Allah nanti. Ini yang terbanyak ya, mutasarrifun tam. Yang kedua, mutasarrif tapi tidak tam yaitu nakis. Yang mutasarrifun nakisun hanya madhi dan mudhari saja. Tidak ada amernya gitu ya. Ya contoh mazala, ma yazalu, nggak ada amernya. Manfaka, ma yanfaku, ausyaka yusiku, ma fatia, ma yaftau, kada yakadu, taufiqa, yaghfaqu. Nah, ini yang ini cuma punya dua bentuk madhi dan mudhari. Amernya nggak ada. Dia mutasarrif tapi mutasarrifun naqisun namanya ya. Mutasarrif tapi naqis gitu. Ya, ya di sini diberikan latihan ya. Ubahlah bentuk fiil madhi berikut menjadi fiil mudhari dan amr. Maksudnya kalau memang ada mudhari dan amarnya gitu. Kalau nggak ada ya udah berarti dia cuma punya mungkin mati saja atau eh, mati dan mudhari saja. Ya ini ada 6 ya silakan siapa? Ya siapa mencoba Ibu? Anak Ustadz ya. Ya boleh ya Ibu Erni. Qabila Mudhari'nya fi'il mudhari'nya yuktalu bukan qabala yak qabila, qabila. qabila yaqbilu Bukan yaqbilu. yaqbalu Ya yaqbalu terus. qablu iqbal. Ya, betul. Qabila, yaqbalu, iqbal. Ya, bahwa untuk fiil-fiil yang 3 huruf itu bersifat samai. Ya, samai itu harus sesuai dengan kamus. Contoh tadi, qabila, mudhari'nya yaqbalu. Bukan yaqbilu, bukan yaqbulu, tapi yaqbalu. Ya, adapun amr yang melihat mudhari'nya. Kalau ya yaqbalu berarti iqbal gitu ya. Qabila yaqbalu iqbal. Yang nomor 2 itu Fatun boleh yang ini. Ma fatia Terus fi'il mudhari'nya ma yaqta'u mayaf apa? ma yafta'u amrnya Amrnya? nggak ada. Ya betul, amrnya nggak ada. Kalau nggak ada ya udah nggak ada, jangan dipaksakan gitu ya. Ya berikutnya siapa? Saya Ustadz. Ya silakan. Ya. Wasola Terus yusilu. bukan bukan. Jadi gini, semua fiil yang 3 huruf pasti mudhari'nya berawalan dengan fathah, gitu ya. Pasti Oh, itu pasti. Nggak ada yang berawalan dengan dhamma itu nggak ada. Berarti wasola. Ada kamus di situ, ada kamus. wasola yuwasilu. Ada kamus nggak? Ada kamus nggak? Ada Enggak, Ustadz. Nggak Sholat yang bersangkutan, yang bersangkutan. enggak Fiil. ada Ustadz. Oh nggak ada ya. Ini fiil sulasi harus
Samai harus lihat kamus ketika belum tahu gitu. Oh Ya iya gitu Ustaz. caranya gitu nanti ketika ketemu kasus yang sama, oh saya kok nggak tahu, buka kamus itu caranya. Ya, Oh nanti di iya kamus Ustaz. akan ditunjukkan karena dia bersifat samai, nggak bisa kita ngarang gitu nggak bisa. Oh iya Iya ya itu Ustaz. caranya. Coba siapa tahu wasola mudoriknya apa? Wasola Yasilu. Apa? hasilu Yasilu. Yasil. Yasilu. Ya betul wasola ya amernya itu sil. Yasilu. amernya Sil. Sil. sil ya karena dia fiil namanya fiil Nakik. apa sudah kita belajar fiil mi Nak. misal Misal. ya, fiil misal wasola yasilu sil gitu. Nah, Oh iya. kemudian berikutnya siapa ini? Siapa lagi mencoba? Asa. Ya. Ya'si. I'asi. Asa ini masuknya fiil apa? Fi'il nakis. Ini tadi ini. Oh iya. Iya apa? Fiil. Heeh. Asa. Berarti mudhari'nya apa? Oh, nggak ada mudhari, Ya, nggak ada amar. iya berarti asa ya hanya asa saja. Iya, nah. Nggak ada mudhari, nggak ada amar karena dia fiil apa namanya? Fi'il jamid. Jamid betul. Dia ikutnya Jamid fiil madhi. jamid sahih. Kemudian madda siapa mencoba? Karena Anak Ustaz. Ya silakan ya Ibu Nisa. Madda ya muddu. Mudda. Ya sahih. Ibu Eka. Sa'a. Da'a yas'a. Amarnya Eh, sa'a yas'a. betul. Amarnya apa? Oh, amarnya. Apa? Belum tahu Ustadz. Oh, belum tahu harusnya tahu. Ya, nah tulis Nah, ini ya kan sa'a gini ya. da'a. Sa'a. Iya, sa'a ini kan. Nah, Ya, amalnya adalah is. Nah, itu ya. Dengan dihilangkan huruf ilahnya. Is'a. Ya, sa'a, yas'a, is'a. Gitu. nah Ustadz syukron. Ya, faham. Ya, itulah fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Ya, maka sedikit banyak harus apa? Harus punya hafalan ya kosakata berkaitan dengan fi'il. Ya, untuk fi'il-fi'il yang sulasi maka harus melihat kamus. Ya, karena bersifat samai. Adapun selain sulasi, barulah di sana dikiaskan, bisa dikiaskan ke wazan yang ada. Dan itu sudah kita pelajari kan ya, tentang pembagian fi'il yang sulasi dan rubai atau mujarot dan mazid itu sudah kita pelajari. Ya, teman-teman semua, ayatul akhwat rahimakumullah ya, karena ternyata ya akhwat semua yang nggak ada Ikhwan ini yang hadir ini. Ya, nggak apa, nggak masalah. Kita cukupkan sampai ini ya, insya Allah untuk fasal ketujuh kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah ya untuk fasal yang ketujuh yaitu tentang fiil mabni dan fiil mu'rab ya karena pembahasannya cukup panjang ya untuk mabni dan mu'rab insya Allah pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup kita berikan kesempatan mungkin ada yang ingin bertanya silakan Nah Ustadz, silakan. Ustadz Afwan, untuk yang hab fi'il amar itu cara membedakannya dengan yang hab yang bisa berubah itu gimana ya Ustadz? Ya caranya ke makna. Oh, Ya, kalau berarti harus. maknanya berikanlah berarti itu fiil mutasarrif bukan fiil jamid. Itu yang Oh tadi gitu. Robbana hablana itu habnya maknanya wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami berarti bukan jamid. Ya, hab yang jamid yang maknanya sangkalah atau eh, kirakanlah ya menyangka atau mengira itu kan. Sama dengan donna itu hab yang bermakna donna menyangka. Oh, nah Ustadz, syukuran Nah, Ustadz. Menyangka. Menyangka ini kayak yang apa ya?
ngira-ngira gitu Kak Ustadz. Iya betul, ya Oh. kira-kirakanlah gitu, sangkalah. Ininya sama dengan zona ya, maknanya sama dengan zona, cuma dalam bentuk amr. Ya, Mau tanya Ustadz, ya. untuk mazalah, mafati'ah, ma'anfaka itu apa yang saudaranya Kana Iya itu? betul, ini saudaranya Kana ya, saudaranya Oh, Kana. Mazala, mayan, mazala, ma yazalu, manfaka, ma yanfaku. Ini saudaranya Kana. Ma fatiha, ma yafta'u. Ya, artinya senantiasa terus menerus, tidak henti-hentinya gitu. oh iya. Syukran Ausaka Ustadz. hampir-hampir ya. Ausaka yusiku kada ya kadu, ini mirip Ausaka dan kada. Hampir-hampir. Kalau tofiqo yatfaku ini fi'il suru' ya. Maknanya memulai. Af'alus suru'. Ada lagi? Silakan. Iya, ini kita kan masih di posisi qawaid sorof ya. Belum masuk ke qawaid nahu. Artinya qawaid nahu dari marfu'at, mansubat, majrurat kita belum masuk. Masih di unsur pembentuk kata. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah, untuk materi tentang fi'il, mabni dan fi'il yang mu'rab kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atas kekurangan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan. khair Ustadz.